Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli wal wafa. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Wa qala syair wa ima pantun di pantun merah putih bait yang ketujuh. Partai itu pengacau negara, pemecah belah suara bangsa. Rakyat Indonesia mesti merasa Shirathal Mustaqim tetap Pancasila. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Layasir Narasa PPKN, khususon Syekhuna wa murabbi arwahina Sultan Aulia fi hadzal zaman, guru agung kita semua, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Gawas Saifullahil Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi radhiyallahu an wa qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina cintai Pangresa Umi dan segenap keluarga besar Pajembaran Rohmaniyah Pesantren Sirna Rasa PPKN 3, para kiai, para wakil talqin, para mubalik, mubaligoh, khususon yang hadir pada MOS sore hari ini, siswa siswi Usama baik KPI maupun BPI, spesial buat Ibu Hajah Yani dan Ibu Haji Susi yang selalu nge-share link manaqib khususnya MOS di berbagai grup. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, hafidhani wa hafidhakumullah. Sedikit 15 bulan Desember 2025, asar kami dibisakan berangkat naik motor menuju manakiban offline di daerah Provinsi Banten, di pelosok Provinsi Banten, di mana kampung tersebut atau daerah tersebut adalah merupakan salah satu daerah yang memiliki sejarah bagaimana 12 tahun yang lalu seluruh ikhwan akhwat dari seluruh penjuru Provinsi Banten berkumpul di situ, namanya Kampung Koranji, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Ternyata dari 2013 sampai sekarang 2025, perjalanan thariqah itu adalah merupakan perjalanan saringan. Tidak semua yang 2013 ketika itu ikut manakiban, tidak semuanya merapat ke Pangresa Hadratus Syekh Abah Awas. Bersyukur bagi kami masih dibisakan, dimampukan sampai detik ini kita semua, kita sama-sama merapat pada Sang Juru Selamat Pangresa Hadratus Syekh Guru Agung kita semua, Pangresa Abah Awas. Bercerita sedikit di Kampung Koranji, tadi malam kami ditugaskan untuk mengisi, memperkenalkan khidmat ilmiah yang sudah dibacakan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di MOS pada hari Minggu, tentang memperkenalkan silsilah ke-36
silsilah ke-37, silsilah ke-38. Di mana hakikat ikhwan merah putih sebagai bentuk jiwa raga kita dan rasa kita semuanya Indonesia, negara kita yang tercinta. Karena negara kita ataupun kata ini sesungguhnya saat atau direndam karena Roh ayat 20 ayat 251 maka negara Indonesia Al-Baqarah 251 artinya adalah jika Allah tidak menolong sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya maka niscaya negara ini sudah Allah hancurkan, sudah, dan yang menolong itu adalah seluruh ahli silsilah. Saat ini, detik ini, pengawas beserta seluruh murid-murid para pecinta kesucian jiwa. Sampai di jagat aras kemarin dikatakan, walaupun hanya satu orang di jagat aras yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan itu pun hanya sekali, maka dunia masih akan selamat. Artinya malaikat Israfil itu akan monyong selama 40 tahun. Karena ada orang yang berzikir La ilaha illallah, walaupun satu orang, walaupun satu kali. Meneruskan cerita tadi malam, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami akan mengurai bagaimana karomah silsilah khususnya yang ke-36, yakni Panglesa Abah Sepuh Qaddasus Sirroh. Dan izinkan mengulang pantun yang keempat dari pantun merah putih. Kepada Syekh mahabbah dan patuh, jadikan hidup aman dan tentram. Kami bersaksi bahwa Abah Sepuh pengawal merah putih ke-36. Karomah daripada Panglesa Abah Sepuh setidaknya yang kami kutip dari kalam-kalam Panglesa Abah ketika sohbah maupun dari berbagai literatur, at least ada 7. Yang pertama, Abah Sepuh adalah beliau, Abah Sepuh, disuruh nyemplung ke sungai Kalisapu Cirebon yang terkenal banyak buaya. Abah Sepuh hanya berkata, Sami'na wa ato'na, nurut kepada gurunya yang bernama Syekh Tolha radhiyallahu anhu. Dan beliau selamat. Tidak banyak mikir, tidak banyak tanya. Karomah kedua dari Panglesa Abah Sepuh, dari 9 murid utama Syekh Tolha, dikasih bantal sebagai riado, termasuk beliau Abah Sepuh. Hanya Abah Sepuh lah yang disebut tidak normal. Kenapa? Dari 9 murid, 8 orang semuanya bantal, sedangkan Panglesa Abah Sepuh bantalnya ditaruh di atas kepala. Beliau duduk bersandar di belakang pintu. Dan kemudian ketika Syekh Tolha membuka pintu, otomatis Abah Sepuh terdorong. Spontan Syekh Tolha berkata atau bertanya, saha iya? Kata siapa? Kata Syekh Tolha. Hal ini menandakan bahwa Syekh Tolha bisa tembus pandang, bisa mengetahui siapa yang ada di belakang pintu. Dengan pertanyaan Sunda, artinya satu-satunya murid Syekh Tolha yang berasal dari Pasundan, yang berasal itu. Jadi Abah Sepuh tidak tidur dari dulunya, disuruh riadoh dengan dikasih bantal, bantalnya ditaruh di atas kepala. Kemudian karomah yang ketiga dari Abah Sepuh adalah beliau Abah Sepuh tidak mempan
oleh senjata api. Para PKI menembakinya. Bahkan lari terit ketakutan. Yang keempat, karomah Abah Sepuh adalah karena memakai bros dengan logo kupu-kupu warna merah putih. Jadi orang-orang Belanda, para penjajah, pengennya merah putih biru pada mereka. Tetapi karena Abah Sepuh memakai bros lambang kupu-kupu warna merah putih, Abah Sepuh dipenjara. Subhanallah para hadirin, di dalam penjara Abah Sepuh terus mengamalkan, mendawamkan kalimat zikir la ilaha illallah dengan gerak ke kanan dan ke kiri seperti yang dicontohkan oleh Pangresa Abah Aos. Tatkala Abah Sepuh berzikir, maka rumah si penjara, mereka lah orang-orang Belanda, rumahnya yang posisinya berada tepat di depan penjara, tiba-tiba seperti kena gempa, bergoyang ke kanan dan ke kiri. Masya Allah. Akhirnya si sipir Belanda menjadi ketakutan dan kemudian mengeluarkan Abah Sepuh dari dalam penjara. Alhamdulillah min ibadil mu'minin. Rekan-rekan semua, karomah Abah Sepuh yang kelima, Sungai Citanduy. Kita mengenal posisinya dekat dengan pesantren Suryalaya. Sungai Citanduy hanya dengan ditatap, dienteng oleh Pangresa Abah Sepuh, tiba-tiba air sungai naik ke atas seperti ular. Kemudian airnya mengaliri sawah-sawah milik para petani. Tuh, karomah Abah Sepuh. Dan kalau sebelum manakib di Suryalaya, Abah Sepuh mencari ikan dengan cara tenggelam ke Sungai Citanduy. Karena beliau Abah Sepuh sudah latihan di Sungai Kalicapu, Cirebon. Ketika beliau menyelam begitu lama di Sungai Citanduy, keluar dari menyelam dapat ikan yang sangat banyak. Tangan kiri penuh dengan ikan, tangan kanan penuh dengan ikan. Bahkan diriwayatkan Abah Sepuh itu ikannya sampai di mulut karena saking banyaknya dapat ikan hasil menyelam. Lalu ikan yang banyak itu 50-50. Beli beras dan 50% dimasak untuk manakiban. Kalau kita sekarang alhamdulillah manakiban dipermudah. Manakiban online seperti sekarang. Tinggal modal, kuota, dan kemauan. Bukan kita yang mau, bukan kehendak kita. Kita hanya raganya saja. Lanjut. Karomah Pangresa yang keenam, Abah Sepuh ke Madura oleh Syekh Tolha untuk dan di sanalah alhamdulillah Abah memperoleh ijazah sholawat Bani Hashim dari Syekh Khalil Bangkalan Madura. Dan hanya dengan mendawamkan sholawat Bani Hashim, Abah Sepuh mampu menyeberang dari Madura menuju Cirebon. Makanya kata Pangresa Abah, hajat kita apapun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, silakan dawamkan sholawat Bani Hashim. Makanya bersyukur di kampus kita, di kampus Usama, setiap malam Jumat diadakan manakiban, kemudian riyadhah sholat malam plus sholawat Bani Hashim 1681. Dan informasi di antara rekan-rekan kita yang hadir di MOS ini, ada rekan kita yang sudah mendawamkan kalimat ini dan sudah membuktikan bagaimana dahsyatnya sholawat Bani Hashim ini. Kita tinggal bersyukur saja. Kita tinggal niatnya udah niat
ala katsirin min ibadil mu'min. Dan yang terakhir, yang ketujuh, daripada pangresa Abah Sepuh, dan inilah karomah yang paling besar, yaitu buku merah putih yang berjudul Tanbih. Ini adalah karomah terbesar pangresa Abah Awas. Karomah terbesar, mohon maaf, karomah Abah Sepuh. Ini karomah terbesar Abah Sepuh. Di dalam Tanbih disebutkan, dan sekarang Tanbih selalu dibaca di setiap manakiban, baik online maupun offline. Tanbih adalah representasi hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan vertikal antara hamba dengan sang kholik, dan hubungan horizontal antara manusia dan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tanbih adalah intisari Al-Quranul Karim. Tanbih itu pengaman dan pengawal Pancasila sebagai sirotol mustaqim khusus bagi bangsa Indonesia. Karena di Indonesia ini, dan sekarang ini, Indonesia adalah partai. Kata pangresa Abah selalu dan selalu menyebutkan partai itu adalah najis, lebih najis daripada anjing dan babi. Sehingga firman Allah dalam opening tadi, pembuka tadi yang dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonir innalladzina dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi summa yunabbiuhum bima kanu yaf'alun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dalam kurung partai dan menjadikan mereka berkelompok-kelompok dalam kurung partai, wahai engkau Muhammad tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap mereka. Urusan mereka, orang-orang partai, hanya kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan, Allah akan memberitahukan kepada mereka, orang-orang partai, apa yang telah mereka perbuat. Itulah musuh Pancasila di zaman sekarang adalah partai. 6 huruf. P-A-R-T-A-I. Makanya P-A-R-T-A-I, makanya 7 pantun merah putih bukan kebetulan dibisahkan oleh Abah membahas tentang partai dan juga Siratul Mustaqim Pancasila. Partai itu pemecah belah suara Indonesia mesti merasa Siratul Mustaqim tetap Pancasila. Hadirin wal hadirat, hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga kita semua, rekan-rekan siswa-siswi Usama, baik KPI maupun BPI, selalu diberikan kesehatan, amin. Keistiqomahan, amin. Kesabaran, amin. Dijadikan manusia yang soleh dan solehah, sehat jiwa raga, menjadi manusia yang sukses dan juga kaya raya, baik secara dohir maupun batin, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dengan barokah karomah Hadratus Syekh Muhammad Abdul Gawas Saifullahil Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi radhiyallahu an wa qaddasal wasirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Letter